Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tidak pernah berhenti. Mari kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaat ma'udzubannya ketika kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Karena itu mari kita bersolawat untuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan jamaah Al-Fatih semuanya. Apa itu? Dengan judul Anda perlu tahu, sholat bisa tidak diterima dan mendapat siksa kubur gara-gara satu hal ini. Apa kira-kira yang bisa menyebabkan sholat tidak diterima dan sudah mengerjakan sholat tetap disiksa di dalam kubur? Siapa yang tahu? Ayo jawab. Sebelumnya mari kita pikirkan dulu bahwa manusia sekuat apapun, sekuasa apapun, sekaya apapun, setinggi derajat apapun, suatu saat pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena kematian itu sesuatu yang pasti akan datang. Dan waktunya tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sama dengan rezeki, sama. Sama dengan jodoh, sama. Itu tiga hal yang tidak pernah bisa terpecahkan oleh ilmuwan manapun. Maka kalau datang kematian, kita perlu memikirkan alternatif apa yang akan kita terima besok. Ternyata hanya ada dua, yaitu kalau tidak bahagia pasti celaka. Itu pasti. Kecuali ini orang gila. Orang gila itu enggak celaka juga tidak bahagia, karena berada di antara neraka dan surga. Tapi apakah mau saudara menjadi orang gila yang sudah dipastikan tidak masuk surga dan tidak masuk neraka? Saya kira enggak mau. Pasti pilih yang terbaik, yaitu bahagia di surga. Untuk mendapatkan itu ada satu pesan dan penegasan dari Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, yang barang siapa ingin selamat dari siksa kubur, maka lakukanlah 4 perkara. Di dunia ini disuruh melakukan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Apa itu kira-kira? Kok salah satunya bisa menyebabkan doa juga tidak akan terkabul, sholat juga tidak diterima, bahkan akan mendapatkan siksa kubur?
Luar biasa, ini perlu Anda tahu. Yaitu yang melakukan 4 perkara. Yang pertama, apa itu? Lakukan sholat 5 waktu dengan benar dan istiqomah. Jangan sampai berhenti. Hutang sholat jangan. Ya, tunaikan, bayar kontan. Insya Allah kan Allah memudahkan rezekinya juga, memberikan berkah hidupnya juga, memberikan selamat di akhirat juga. Ini kalau yang 5 perkara, yang 4 perkara, yang pertama yaitu sholat 5 waktu ditunaikan. Yang kedua apa? Yang harus dilakukan, yang kedua, banyak bersedekah. Jangan sampai mengatakan jamaah Al-Fatih, wah nggak punya harta, saya tuh miskin kok, gimana mau bersedekah? Bersedekah itu bisa dengan sholat duha 2 rakaat, sudah bisa bersedekah. Mengucapkan kata-kata yang baik itu juga sudah sedekah. Ya, memberikan senyuman kepada saudara kita juga sedekah, banyak sekali. Tidak harus itu, banyak sekali. Menyingkirkan apa itu? Duri dari jalan raya, itu sudah sedekah. Cuma niatnya orang yang belum. Kemudian yang ketiga, lakukan yang ketiga supaya aman dari siksa kubur dan masuk surga, apa? Selalu membaca Al-Quran. Ini orang yang sering berat membaca WA, rajin membaca surat kabar, makanan sehari-hari, membaca buku-buku umum yang tidak ada kaitan dengan kematian, sering dilakukan. Ini loh, ini yang ketiga, ini dianjurkan untuk membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Allah akan memerintahkan kepada surga untuk merindukan orang yang membaca Al-Quran untuk masuk surganya. Dan yang keempat, selalu banyak bertasbih. Bagaimana bertasbih itu? Membaca Subhanallah wa bihamdih, sudah cukup. Ya, kalau yang lengkap, wah akan lebih baik lagi. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu benar, wah itu tasbih yang sempurna, luar biasa itu pahalanya dan menyelamatkan kita. Lalu yang keempat, yang tadi jangan dilakukan atau dijauhi, apa itu? Yang pertama, jangan berdusta. Ya, dusta, jauhi dusta atau kizib itu, karena itu perilaku setan dan besok akan dimasukkan ke neraka, dan sebelum neraka di alam kuburnya sudah disiksa. Goroh, ya, menipu, dusta. Terus yang kedua yang harus apa? Dijauhi. Apa itu kedua? Khianat. Kalau orang diberi kepercayaan justru malah memanfaatkan amanah itu. Diberi amanah malah memanfaatkan amanah. Jadi pemimpin zalim kepada rakyatnya. Jadi pimpinan korupsi, itu khianat namanya. Ya. Nah, ini pasti akan masuk neraka dan disiksa sebelumnya di alam kubur. Kedua, yang ketiga yang harus ditinggalkan apa? Yang ketiga, yang ketiga apa? Adu domba. Adu domba. Wah sekarang itu, wah marak, ya, lewat internet, lewat Google itu semuanya, wah. Itu konten-kontennya itu adu domba banyak sekali. Itu nanti akan disiksa di kuburnya. Jangan lakukan, jangan ikuti. Ya, adu domba dengan tetangga, dengan saudara, jangan lakukan. Kalau ingin selamat dari siksa kubur dan neraka. Dan yang terakhir nih, yang terakhir ini yang bahaya. Sepele tapi bahaya karena bisa menyebabkan sholatnya tidak diterima.
tidak sah sholatnya. Karena apa? Karena yang namanya sholat itu harus suci badannya dan suci pakaiannya dan suci tempatnya. Badan kita harus suci. Nah kalau ini apa yang kok bisa mengatakan seperti itu? Yaitu menyisakan air kencing. Kencing itu najis, ya, najis yang bisa menyebabkan sholatnya tidak sah, doanya tidak dikabulkan. Apa tidak cilaka itu? Ya kalau berhaji, wah hajinya tidak sah. Ini penting. Ya, maka ketika kita buang air kecil, hati-hati, jangan sampai nyiprat itu ya ke tubuh kita dan ke pakaian kita, supaya najisnya bisa dihindari. Kalau kena najis, kita nggak sah sholatnya. Ini. Kemudian, ini biasanya orang-orang yang sudah sepuh biasanya pipisnya nggak bisa tuntas. Hati-hati nih, nggak sah sholatnya nanti. Maka harus dibersihkan betul. Hati-hati dengan air kencing, karena ada hadis yang mengatakan dari situ, ya, ini Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, tanazzahu anil bauli, fa inna ammata adzabil qabri. Bersihkanlah air kencing sebersihnya, karena kebanyakan siksa kubur akibat kencing, akibat air kencing yang tidak bersih. Ini penting, ini tidak banyak orang tahu loh. Apalagi anak kecil tuh, wah kalau masuk ke musola menjadi najis tuh, apalagi belum sunat. Maka hati-hati orang tua, harus bijaksana, ya, berikan penjelasan, harus yang bersih kalau istinja atau mensucikan kita setelah selesai kencing itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan dan kita akan hati-hati dan kita akan masuk surga dan terbebas dari siksa alam kubur dan neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Akhir kata, kalau ada kesalahan, kekhilafan, itu semuanya datang dari kami, karena kami merupakan tempatnya salah dan lupa dan merasa fakir akan ilmu. Tapi kalau ada benarnya, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.